Banyak banget di era sekarang itu orang yang udah kerja tiap hari, tapi nggak ada bekasnya, nggak ada peningkatan secara ekonomi, nggak ada peningkatan secara aset, nggak ada juga peningkatan secara investasi. Padahal hal kayak gitu kalau diterusin, itu sebenarnya nggak sehat banget untuk ekonomi pribadi secara individu maupun komunal gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah kita nggak sadar akan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya itu secara nggak langsung spend banyak dari tabungan-tabungan yang udah kita kumpulin dari bekerja ataupun side hustle. Nah, di video kali ini kita akan bahas 7 penghambat kekayaan yang mungkin sering kita lakuin tapi kita nggak sadar akan apa yang udah kita lakuin. So, langsung aja kita bahas yang pertama. Nah, sebenarnya untuk beli outfit secara branded atau enggak, itu kan tergantung dari preferensi masing-masing. Ada emang yang dia tuh udah kebiasaan pakai outfit branded dari kecil, ataupun yang baru mau coba-coba untuk beli outfit branded. Nah, sebenarnya untuk beli outfit branded itu nggak apa-apa, cuma emang di situ harus kita lakuin secara mindful. Mindful itu gimana maksudnya? Jadi kita beli barang itu bukan karena pengen dapat validasi dari orang lain. Entah itu kita beli barang branded A dengan harga yang seperempat dari gaji kita bulanan, itu cuma buat mengimpress orang-orang sekitar kita, itu kayaknya nggak sehat banget untuk finansial dari diri kita sendiri. Padahal sebenarnya orang-orang tuh nggak semuanya notice akan apa yang kita pakai sehari-hari. Mungkin sekali dua kali mereka notice dan kedepannya udah agak lupa. Karena tiap orang pasti bakal disibukkan oleh kepentingannya sendiri-sendiri, kepentingannya masing-masing. Dan itu udah cukup untuk menguras tenaga mereka. Dan fun fact-nya, sebenarnya manusia itu dalam sehari itu mengambil lebih dari 2000 keputusan setiap harinya. Nah, itu keputusan-keputusan, baik keputusan kecil maupun keputusan yang besar. Makanya kan sebenarnya kita nggak perlu lah menyibukkan apa pendapat dari orang lain. Apalagi sampai beli outfit cuma untuk mengimpress orang lain kayak gitu ya. Selain daripada itu, kadang tuh kenapa kok spending untuk beli outfit yang branded itu kadang jadi kurang sehat, itu kalau misalnya budget untuk beli outfit itu melebihi dari budget yang kita mampu gitu. Sampai-sampai ada yang rela untuk bayar pay later ataupun ya maksain diri untuk beli outfit yang lebih mahal yang sebenarnya mereka sendiri itu kalaupun pakai baju itu, pakai pakaian itu, nggak terlihat mereka menggunakan pakaian yang mahal seperti itu. Dan pasti kalian pernah juga ketemu ataupun punya temen yang dia tuh sebenarnya orang kaya, tapi cara pakaian, secara tampilan itu ya ala kadarnya, apa adanya gitu loh. Maksudnya nggak terlalu gembel banget, nggak terlalu sembarangan kayaknya, tapi tetap kelihatan bagus. Padahal ya sebenarnya coba aja ditanya, itu apakah semua pakaiannya itu mahal? Semua kadang malah sebagian ada yang cuma dikasih temen gara-gara hadiah ataupun pakaian kantor yang pakaian bareng-bareng gitu. Kadang seperti itu malah. Selain itu, outfit-outfit branded itu sebenarnya kayak nggak ngasih value berlebih kepada si pemakainya. Karena cara namanya pakaian, itu apalagi kalau udah dipakai beberapa kali, itu pasti ada namanya depresiasi lah dari nilai yang dimilikinya. Yaitu penurunan nilai, hitungannya kayak gitu. Nah, faktor kedua yang bikin kita terhambat dalam menabung ataupun mengumpulkan pendapatan ataupun mengumpulkan kekayaan adalah kita terlalu sering update gadget setiap tahun. Ini nih adalah tren yang hitungannya konsumtif. Karena setiap brand yang namanya marketing itu di setiap tahun pasti merilis produk-produk yang baru. Dan yang namanya produk baru itu biasanya menggunakan teknologi yang udah ditemukan minimal setahun sebelumnya. Misalnya gadget yang rilis di tahun ini, di awal tahun ini, biasanya mereka tuh udah menemukan teknologi itu di tahun lalu, minimal di pertengahan tahun yang disimpan untuk dirilis ataupun dibikin lebih matang untuk dirilis di tahun depannya. Jadi kita nggak perlu lah untuk terlalu mengikuti apa yang ditawarkan oleh perusahaan gadget. Sebenarnya hal itu bikin kita hitungannya lebih ke terjebak di keinginan ya, bukan pada kebutuhan untuk update gadget itu sendiri. Yang sebenarnya alasan untuk update gadget itu cuma alasan yang mengada-ada lah. Secara value for money sebenarnya gadget yang memiliki umur 1 sampai 3 tahun itu sebenarnya masih bisa dipakai ataupun
digunakan secara maksimal dan nggak terlalu ketinggalan. Kalau biasanya baru dipakai secara 1 sampai 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita pun pengen update gadget setiap tahun, itu kayaknya tetap terlalu buang-buang uang. Pertama itu. Yang kedua, yaitu kita nggak dapat value-nya. Value for money-nya itu terlalu berat sebelah lah istilahnya. Jadi apa yang kita bayar itu terkesan lebih banyak daripada value yang kita dapat. Karena sering banget kan, kalau kalian misalnya sesimpel gini lah, update dari iPhone 14 ke 15, itu mungkin yang kerasa cuma ada di bagian port charge-nya. Untuk ngecasnya itu cuma berganti dari Lightning ke USB-C. Itu karena ya emang untuk setiap tahun sebenarnya untuk lompatan teknologi itu emang nggak terlalu kerasa. Kalau emang pengen ngerasain yang namanya lompatan teknologi ataupun lompatan fitur, itu mungkin bisa kita rasakan setelah menggunakan gadget. Karena gadget A kita pakai selama 3 sampai 5 tahun, baru di tahun ke-6 kita ganti ke gadget B, itu baru kita ngerasain yang namanya lompatan teknologi. Biasanya seperti itu. Cara brand-brand teknologi, khususnya smartphone dan gadget-gadget lain, itu nggak mau boros untuk ngelakuin R&D. Jadi nggak tiap tahun mereka rilis fitur baru. Mungkin ya fiturnya dirilis pelan-pelan gitu loh. Misalnya di tahun ini mereka menemukan 5 sampai 6 fitur baru. Nah, di tahun ini juga mereka mungkin cuma ngerilis 1 sampai 2 fitur baru, yang mana 4 fitur baru itu disimpan lagi untuk tahun depan. Dan begitu seterusnya. Makanya mereka nggak akan kehabisan ide ataupun improvement yang dilakukan. Nah, selain itu, yang namanya gadget itu kan bukan aset ya. Karena gadget itu bukan aset, makanya nilainya pasti akan terdepresiasi ataupun menurun nilai atau value yang dimiliki oleh gadget itu. Ya, secara selain dia itu jadi barang second, pasti udah ada teknologi yang baru di tahun depan yang lebih si gadget yang udah kita beli. Daripada kita numpukin gadget di rumah, punya HP lebih dari 2, laptop lebih dari 3, konsolnya banyak. Jadi itu juga kita kan nggak bisa mainin, kita nggak bisa pakai di satu waktu yang sama secara berbarengan. Tetap aja waktu kita 24 jam, kepotong kerja, kepotong istirahat, makan, keluarga, dan lain-lain. Mungkin nggak bisa menikmati apa yang udah kita beli sebelumnya. Faktor ketiga yang bikin kita tuh istilahnya punya lubang di ember tabungan kita, yaitu biaya langganan yang useless ataupun lupa kita cancel. Biasanya sering banget kayak gitu ya. Nah, untuk biaya langganan ini kan kita sekarang tuh udah hidup di mana kita nggak perlu memiliki sesuatu, tapi kita bisa ngerasain hal itu. Contohnya, kita nggak perlu punya SSD ataupun hard disk yang bisa kita akses dari mana-mana, tapi kita bisa langganan yang namanya Google Drive ataupun iCloud. Yaitu mungkin secara berlangganan emang murah, dan kalau memang butuh ya memang silahkan, nggak apa-apa dilanjut untuk berlangganan. Tapi ketika udah emang nggak butuh, jangan lupa untuk di cancel subscription-nya, di cancel untuk biaya berlangganannya. Karena walaupun itu jumlahnya kecil, tapi kalau dikumpulin setiap bulan itu pasti akan terasa. Apalagi kalau misalnya kita di satu bulan itu kita langganan beberapa aplikasi, misalnya untuk multimedia nonton, ada YouTube-nya, ada Spotify-nya, ada Netflix, dan kawan-kawan. Kita bayar tiap bulan, tapi nggak setiap hari kita tonton filmnya. Itu kan juga termasuk kerugian yang secara nggak langsung berat badan itu ditusuk jarum dan disedot darahnya. Cuma kan kadang karena jarumnya itu terlalu kecil, kita jadi nggak kerasa atau ngeremehin lah. Sebenarnya pemborosan-pemborosan kecil kayak gitu sering banget kita remehin ya. Karena ya mungkin nggak kerasa lah, cuma 20.000 ataupun 15.000 sebulan. Tapi karena kita ngelakuinnya tiap bulan dan dilakuin tiap bulan dalam jangka waktu yang lama, itu sebenarnya kalau misalnya nggak diimbangi dengan pemasukan yang seimbang ataupun punya income tambahan yang bisa nutup pengeluaran itu bikin cash flow kita jadi nggak sehat. Nah, faktor selanjutnya adalah beli makanan delivery secara terus-terusan ataupun sering untuk order delivery food. Nah, biasanya yang namanya delivery food itu kan pasti ada biaya untuk platform, ada juga biaya untuk si kurir yang mengantarkan. Nah, sebenarnya hal itu kan adalah biaya tambahan yang kita bayar untuk makan sesuatu yang sebenarnya itu biasanya kita impulsif ketika kita beli dari delivery itu. Ya mungkin kita bisa dibilang impulsif karena berpikir, ah ini praktis kan, gampang, jadi cuma dari ujung jari doang, tinggal sentuh sana, sentuh sini, tiba-tiba datang makanannya. Berasa kayak
ada yang ngirimin padahal ya kita sendiri yang bayar gitu. Apalagi mayoritas pembayaran dari delivery food itu biasanya pakai cashless ataupun pakai e-money atau e-wallet yang bikin kita kadang nggak ngerasa kalau kita udah mengeluarkan uang. Karena kalau udah ya kadang tuh ngerasa megang uang cash itu bisa bikin kita lebih mindful ketika spending uang tersebut. Sebenarnya alternatifnya kita udah tahu sendiri tapi suka jarang untuk kita lakuin yaitu masak sendiri untuk kita bawa ke tempat kerja ataupun kita makan sendiri gitu ya. Entah itu di rumah, tempat kerjaan ataupun di tempat-tempat hangout lah. Selain itu sebenarnya kalau kita masak sendiri itu kita jadi bisa lebih aware apa yang kita makan. Karena kan kita nggak tahu ya, apalagi kalau misalnya beli di delivery food, itu kan kita nggak tahu berapa gula yang dimasukin ke suatu minuman, ataupun ini masaknya pakai minyak, minyak yang udah berapa kali dipakai gitu kan. Sedangkan kalau kita masak sendiri, kita bikin makanan kita sendiri, kita lebih sadar dan lebih tahu apa yang kita makan. Dan itu tuh dampaknya besar banget karena secara nggak langsung apa yang kita makan kan apa yang akan jadi ke badan kita. We are what we eat gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kita makan fast food terus, kita makan junk food terus, itu ya dampaknya bakal ke diri kita sendiri, entah organ dalamnya yang kena ataupun secara tampilan luar juga kena. Kan jadi secara nggak langsung itu membuktikan apa yang udah kita makan itu bakal berdampak langsung ke diri kita. Sedangkan kalau kita beli makanan terus dan nggak masak, nggak bikin makanan kita sendiri, itu ya bakal punya dampak kayak gitu. Jadi sebenarnya masak makanan sendiri itu hitungannya investasi jangka panjang ya bisa dibilang kayak gitu karena berdampak juga ke kesehatan badan dan juga kulit kita. Faktor yang kelima yang bikin kita susah untuk nabung ataupun susah untuk mengumpulkan aset-aset yaitu kita beli barang secara pay later. Ya, yang namanya pay later kan itu sebenarnya salah satu kebiasaan buruk yang mulai digaungkan di era sekarang ya. Apalagi ya dengan mudahnya untuk kita melakukan pay later itu sebenarnya dampaknya buruk banget untuk kesehatan finansial kita ataupun kesehatan berpikir kita ketika spending ataupun mengeluarkan uang untuk belanja. Karena pay later itu kita membeli barang yang sebenarnya kita tuh belum layak untuk beli barang itu. Karena kita belum punya uangnya. Ataupun kalau emang udah ada uangnya, kita belum terlalu butuh. Dan biasanya yang namanya beli dengan pay later itu pembelian-pembelian yang sifatnya pasti impulsif ya, entah mungkin setelah nonton konten review tablet akhirnya dia beli tablet, setelah dia nonton review motor dia beli motor. Ya kalau emang uangnya ada dan itu nggak sampai 1/10 dari uang yang ada di tabungan dia, itu ya nggak apa-apa sih. Soalnya kan ya secara uangnya banyak gitu berarti kan. Tapi kalau kalau kita maksain ataupun kita beli barang yang sebenarnya uangnya aja kita belum punya, tapi kita maksain untuk beli barang itu benar-benar nggak sehat untuk finansial kita. Selain nggak sehat untuk finansial, itu juga nggak sehat untuk mindset atau cara berpikir kita tentang keuangan dan spending gitu ya. Jadi kita nggak mikir dulu ini benar-benar butuh apa enggak, ini benar-benar ngasih dampak atau enggak ke kehidupan kita, main kita beli aja, beli, beli, beli. Bayarnya toh nanti. Dan kalau ditumpuk, emang ya mungkin aja, ini sebulannya cuma 20.000 ataupun cuma 30.000. Tapi kalau karena kebiasaan yang udah banyak, akhirnya kan kita awalnya mungkin niatnya cuma beli satu barang dengan pay later, akhirnya di bulan kedua atau bulan ketiga karena kita udah terbiasa pakai pay later, kita jadi punya tagihan 6 barang yang misalnya satu barangnya itu udah 20.000 satu bulan dengan punya tanggungan 6 barang dia punya tanggungan 120.000 ya mungkin dari bagi sebagian orang 120.000 kecil tapi kalau buat sobat-sobat UMR kayak saya juga itu kan 120.000 itu ya lumayan lah bisa buat makan ya 3-4 hari gitu kan sedangkan itu dibayar untuk barang yang sebenarnya nggak terlalu ngefek ke kehidupan kita gitu. Terus faktor keenam yang bikin kita susah untuk nabung ataupun sulit untuk mengumpulkan kekayaan adalah membeli barang-barang hobi. Nah,
Untuk barang-barang hobi ini sebenarnya biasanya cenderung lebih mahal daripada barang-barang yang sifatnya komoditi yang kita konsumsi secara harian. Secara namanya barang hobi itu kan dibuat dengan khusus ya, dengan segmented tertarget untuk orang-orang yang memiliki interest pada pada suatu hal gitu ya. Nah, itu kan emang secara pabrikan ataupun pabriknya yang memproduksi hal itu emang pertama yang namanya barang hobi itu biasanya diproduksi dengan bahan-bahan yang hitungannya nggak terlalu banyak di pasar. Karena biasanya untuk pembeli-pembeli hobi itu mereka bakal rela keluar duit berapapun untuk memenuhi keinginan hobi mereka. Nah, sifat itulah yang dipakai oleh produsen untuk membuat atau memproduksi produk-produk yang istilahnya mahal seperti itu. Selain itu, yang namanya barang-barang koleksi, kecuali itu koleksi yang memang benar-benar mahal ya. Biasanya barang-barang koleksi itu harganya pasti turun. Kecuali kalau memang barang itu adalah barang-barang koleksi yang hitungannya gorengan gitu ya. Karena yang namanya barang hobi itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya itu maksudnya bukan tidak berharga, tapi di market itu nggak ada patokan harga. Jadi tergantung orang yang mau jual dan tergantung orang yang mau beli. Itu dan masih banyak barang-barang otomotif lain yang istilahnya barang hobi yang sebenarnya itu tuh boleh aja dimilikin kalau emang uangnya udah berlebih gitu loh. Hobi kita mahal. Ya itu emang terkhusus emang untuk orang-orang yang udah punya duitnya gitu loh. Bukan untuk orang-orang yang maksain beli. Berharap kita bisa join circle orang-orang yang udah punya duit banyak dengan memiliki hobi yang sama. Ya emang mungkin bisa aja, tapi kan coba direfleksikan lagi ke kesehatan finansial masing-masing gitu ya. Nah, sebenarnya daripada uangnya untuk beli barang-barang hobi yang istilahnya itu nggak bisa naikin kualitas hidup ataupun meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas diri juga, mungkin bisa digeser dari beli barang-barang hobi, digeser jadi untuk budget peningkatan atau improve diri. Sekarang kan juga udah umum ya yang namanya webinar ataupun kursus online ataupun kopdar-kopdar yang itu tuh membagikan ilmu yang hitungannya mahal tapi dengan mungkin barrier-nya nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi untuk si pengisinya yang udah praktek 10 sampai 15 tahun, mereka mau membagikan ilmu yang mereka pelajari selama itu kepada kita yang ikut atau join kelasnya dengan biaya kelas yang nggak segitu mahalnya lah. Dan sebenarnya untuk budget improve diri ini sebenarnya investasi juga ya. Namanya kan investasi leher ke atas. Nah, itu juga berguna banget. Mungkin nggak langsung kita panen hasilnya di bulan itu ataupun di bulan selanjutnya, tapi akan kita panen beberapa tahun ke depannya. Kayak gitu. Sebenarnya yang terakhir ini adalah FOMO dalam sektor investasi. Nah, hal ini sebenarnya bisa dibilang lubang yang cukup besar ya ketika penghambat kita nabung ataupun mengimprove kekayaan kita. Secara namanya FOMO investasi itu biasanya orang-orang yang nggak punya fundamental ataupun dia nggak ngerti investasi yang mau dia masukin. Itu misalnya dia pengen masuk kripto, si influencer A bilang koin micin A itu bakal naik 1000%. Akhirnya dia all in di situ. Nah, itu kan yang namanya all in itu kan hampir sebagian besar tabungan dia dimasukin ke situ. Bahkan kadang kalau emang orangnya yang benar-benar nggak punya literasi keuangan, nggak punya literasi digital ataupun nggak punya fundamental investasi yang bagus, itu mereka masuk itu bukan dengan uang dingin ataupun dengan uang panas, malah dengan uang pinjaman. Mending kalau masih uang sendiri, kadang-kadang minjem. Gimana ceritanya dia minjem untuk investasi, sedangkan makan aja masih susah gitu lah. Padahal yang namanya untuk ningkatin taraf hidup kan sebenarnya dimulai dari pertama ya meningkatkan sumber income dulu lah. Meningkatkan sumber income baru nantinya ngembangin sumber income itu. Sedangkan kalau dia sendiri aja sumber income-nya cuma satu, dan itu juga nggak stabil, gimana mau ningkatin ke step selanjutnya? Dan dia malah langsung loncat ke tangga yang atas, yaitu investasi. Karena itu tadi, FOMO. Nah, sebenarnya FOMO dalam hal investasi itu adalah hal yang nggak baik ya. Karena namanya investasi itu kan nggak boleh pakai emosi. Jadi kita harus pakai logika lah. Berdasarkan data yang kita dapat dari market, yang kita dapat dari berita, itu baru kita jadikan dasar untuk kita masuk ke instrumen-instrumen investasi yang udah kita tentuin.
Nah, jadi kita nggak bisa main masukin sana, masukin sini sembarangan tanpa fundamental yang bagus. Karena investasi yang didasari dengan FOMO itu biasanya didasari lagi dengan tren. Misalnya lagi banyak banget nih influencer ngomongin harga emas yang naik. Tiba-tiba dia beli emas besoknya. Niatnya pengen jual beli emas. Padahal setelah dia beli, itu harga emas malah turun. Nah, itu kan auto rungkat ya. Jadi bingung gimana untuk mengembalikan modal yang udah dia keluarkan dalam investasi beli emas itu. Niatnya dijual pengen dapat untung karena riding the wave, malah buyar karena ya dia beli emas tanpa ngerti fundamentalnya apa. Yang namanya FOMO, khususnya dalam investasi, itu adalah hal yang harus dihindari sama kita. Nah, itu tadi adalah 7 hal yang biasanya bikin kita sulit untuk nabung ataupun nyimpen gaji ataupun income yang udah kita cari sebelumnya. Di antara 7 hal itu, kira-kira mana yang paling sering ataupun kita lakuin, sebenarnya kita perlu evaluasi aja. Ataupun yang mau sharing dan juga nambah-nambahin insight, boleh aja langsung di klik kolom komentar. Nanti kita diskusi di situ. Dan kalau kamu yang suka dengan model video kayak gini, boleh kasih thumbs up. Kalau nggak suka ya dislike aja. Selain itu kalau kamu pengen nonton video tentang AI, itu bisa klik yang video di atas. Kalau kalian pengen nonton video tentang review-review gadget, bisa klik video yang di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks. Ya, gitulah. Sebenarnya nabung tuh kayak kita ngumpulin air di ember ya. Kalau embernya banyak bocor, ya nggak bakal kekumpul.